Halo, selamat datang di IKEA. Moto kami adalah Anda mendapatkan apa yang Anda bayar dan terkadang lebih sedikit. Kamu mungkin berpikir bahwa frustasi terbesar yang akan kamu dapat dari menuju ke IKEA lokalmu adalah menghabiskan beberapa jam berjalan di sekitar ruang pamer labirin atau mungkin berdebat dengan pasanganmu dalam bahasa Swedia yang kacau tentang cara yang benar untuk menyatukan Yogsnas. Atau bahkan mungkin perlu menyelipkan selembar karton di bawah sudut kiri depan lemari pakaian Paxmu karena jika tidak maka itu akan goyah. Tapi ini tidak seberapa dibandingkan dengan kamu terjebak di dalam SCP-3008, juga dikenal sebagai IKEA tanpa batas. Kamu tidak hanya dapat menghabiskan begitu lama di api pencucian flatpack abadi ini, sehingga tulangmu mungkin berubah menjadi debu di lantai pamer. Tapi staf pembunuh, mereka adalah orang-orang aneh yang cacat dan tidak berwajah dengan seragam IKEA yang akan memburumu dan memukulimu sampai mati karena tidak pergi. Dan percayalah, pergi jauh lebih sulit daripada yang kamu pikirkan. Itulah mengapa kami mengajukan pertanyaan kepadamu, bagaimana kamu akan selamat atau melarikan diri dari SCP-3008 IKEA tanpa batas? Dan ini adalah jawaban terbaik dan paling menarik darimu. Connor Nolan berkata, dengan makanan yang tak terbatas dan rangkaian peralatan dan bahan konstruksi IKEA yang luas, IKEA yang tak ada habisnya terdengar seperti tempat yang cukup baik untuk terperangkap dengan segala pertimbangan. Kami menyukai sikap positifmu, Connor. Terkadang memiliki pandangan hidup yang baik dapat membuat situasi apapun, bahkan terdampar di dimensi yang penuh dengan furnitur Swedia yang terjangkau, sedikit lebih menyenangkan. Namun jika kamu ingin bertahan hidup, kamu juga harus realistis. Pada siang hari, ya, hal terburuk yang harus kamu hadapi adalah tersesat, resiko tidak makan, dan kengerian eksistensial mengetahui kamu mungkin menarik nafas terakhirmu di dalam IKEA. Tapi di malam hari, staf akan aktif berburu dan mencoba membunuhmu. Dan jika kamu tidak siap, percayalah, mereka akan. Jadi tentu saja, pertahankan optimismemu, tapi jangan biarkan sikap itu membuatmu lengah atau set bakso berikutnya mungkin dibuat darimu. Purple Panda berkata, saya hanya akan bersembunyi di salah satu lemari di lorong dapur untuk malam itu, lalu keluar pada siang hari untuk makan dan kembali ke pondok kecil saya, lalu mandi dan mengulangi sampai saya mati karena usia tua. Dan untuk perlindungan ekstra, saya akan menempelkan lakban di bagian dalam pintu lemari di malam hari. Itu tidak jauh berbeda dari kehidupanku saat ini. Nah, sekarang seperti itu. Bukan ide yang buruk untuk tetap sederhana saat kamu terjebak di dalam SCP-3008, dan membuat lemari menjadi rumahmu adalah cara yang baik untuk menghindari kemarahan staf. Namun, sedikit mentalitas Connor yang lebih penuh harapan juga dapat membantu. Lagi pula, mengapa undur diri untuk mati di dalam IKEA ketika kamu dapat menjaga api harapan tetap hidup? Seperti jenis api yang dihasilkan oleh lilin beraroma sinlik yang indah tersedia di IKEA seharga $49. Dirt berkata, gali lubang, gali sistem terowongan raksasa di bawah tanah dan letakkan karpet di atas pintu masuk. Arahkan terowongan menuju sumber makanan, air, dan lain-lain. Staf tidak akan menemukanmu kalau kamu menutupi pintu masukmu. Namun, kamu mungkin berkata, di mana kita mendapatkan alat penggali? Bagian taman atau membuat saja? Ini akan menjadi proyek yang panjang, sehingga kemungkinan besar kamu harus tinggal di pangkalan kecil sampai kamu menggali dengan cukup. Ide ini tentu ambisius. Masalah terbesarmu mungkin adalah satu-satunya peralatan penggali yang tersedia di IKEA adalah Marrow, seperangkat 3 alat berkebun seharga $4.99 termasuk sekop tangan kecil. Mengingat bahwa tata letak IKEA yang sebenarnya tampak tidak dapat diprediksi dan terus berkembang, akan sangat sulit untuk merencanakan dan membuat terowongan dengan benar, bahkan jika kamu memiliki waktu puluhan tahun untuk melakukannya. Meskipun tentu saja mungkin kamu seorang ahli terowongan, dan jika demikian kami mohon maaf dengan tulus karena telah meremehkanmu. Lama Van berkata, saya akan membuat tembok toilet dan hidup dengan krayon. Kami memiliki kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah bahwa IKEA menyediakan set krayon 12 potong mala, memberimu berbagai warna yang lezat untuk dicoba saat terjebak di IKEA tanpa batas. Berita buruknya adalah krayon ini hampir tidak memiliki nilai gizi, jadi benteng toiletmu sebenarnya bisa menjadi penjara porselen saat tubuh dan pikiranmu perlahan-lahan menyerah karena kekurangan makanan. Dihajar sampai mati oleh staf di dalam menara toiletmu mungkin akan menjadi berkah pada akhirnya. GW berkata, sejujurnya saya akan tetap tinggal jika saya terjebak di sana, di mana saat hari kehancuran muncul. Bangun rumah di atas penyangga baja di atas kepala, menggunakan tangga tarik untuk naik turun, dan hidup senyaman mungkin. Ini tentu poin yang valid. Sejumlah skenario akhir dunia tingkat XK yang mengerikan, seperti SCP-001, peristiwa saat hari kehancuran yang ditakuti, tidak akan benar-benar mempengaruhi bagian dalam IKEA yang tanpa batas. Mengingat lampunya berfungsi sebagai semacam matahari internal. Dan jika cukup tinggi di atas permukaan laut, kamu juga tidak perlu terlalu khawatir tentang perubahan iklim. Staf yang mencoba memukulimu sampai mati setiap malam dapat meredam banyak hal. Meski Sonic Hedgehog berkata, saya tidak merasa
merasa staf lebih cepat daripada kecepatan suara. Itu benar Sanik, tapi juga tidak ada chili dogs di dalam IKEA tanpa batas dan itu tidak bagus. Kai Wilkie berkata, ketika tiba saatnya saya akan mencari orang lain yang ada di dalam, saya akan bekerja dengan mereka untuk membangun peradaban dan hidup bersama. Saat menjelang malam, saya akan mencari makanan dan persediaan untuk membuat kami tetap hidup sepanjang malam. Ketika hari sudah pagi, saya akan membersihkan mayat-mayat itu dan mencari lebih banyak orang yang selamat. Ini adalah salah satu metode bertahan hidup jangka panjang yang paling teruji dan benar di IKEA tanpa batas. Namun seperti yang akan kamu temukan dengan hampir semua hal dalam hidup, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan beberapa pemukiman terbesar di dalam 3008 telah dihancurkan oleh keputusan yang ceroboh. Setelah berbulan-bulan dan bertahun-tahun kerja keras membangun benteng, mengumpulkan persediaan, menciptakan bentuk hiburan baru di mana kamu mengubah sikat toilet Tefal Session menjadi boneka yang tampil di dalam kotak kardus, semua upaya itu dapat hilang dalam sepersekian detik ketika satu orang lupa mengunci pagar meja Karpi dan anggota staf datang menghampiri. Hazel berkata, jika mereka memiliki koneksi wifi dan saya memiliki ponsel, makanan, dan kamar mandi, saya akan 100% baik-baik saja. Dan mungkin TV, kabar baik. IKEA memiliki wifi dan makanan. Berita buruk, kecuali kamu bisa dengan beruntung menemukan ruang staf, tidak mungkin ada shower di dalam gedung, bukan yang bisa berfungsi. Peralatan di bagian kamar mandi tidak berfungsi dan terus terang, mereka harus memperingatkanmu tentang hal itu untuk menghindari situasi yang memalukan. Tapi cukup tentang mengapa kami dilarang dari IKEA lokal, karena ada lebih banyak berita buruk. Tidak ada TV di IKEA meskipun kamu bisa mendapatkan stand TV Bremnes yang berkelas dan berselera tinggi. Dan bayangkan saja TV palsu yang ada di sana, atau selalu ada boneka sikat toilet Tefal Session. Mob Recon berkata, saya akan berdandan sebagai karyawan IKEA dan ketika staf mencoba menyerang saya hanya akan mengaku bekerja di sana. Kami pikir hatimu berada di tempat yang tepat, tapi mengingat staf dalam 3008 tidak terlihat seperti manusia sama sekali, kamu mungkin perlu sedikit lebih ekstrim untuk meyakinkan mereka bahwa kamu salah satu dari mereka, seperti Grayson K. Grayson K berkata, saya ingat dari satu video tentang SCP-3008 bahwa staf benar-benar kosong, mereka tidak memiliki organ sama sekali. Jadi yang bisa dilakukan seseorang hanyalah mengenakan staf yang berlubang sebagai kostum untuk berpindah di antara staf lain pada malam hari. Lihat, itu dedikasi untuk kinerja. Benar, dedikasi yang menakutkan. Melihat bahwa staf tidak benar-benar cerdas, ini sebenarnya bisa berhasil. Namun jika penyamaranmu cukup baik untuk mengelabui anggota staf lainnya, maka ada kemungkinan besar bahwa orang yang selamat lainnya yang tinggal di 3008 mungkin mengira kamu sebenarnya adalah anggota staf yang berkeliaran di malam hari. Dan kemudian, kamu mungkin akan dibunuh dengan pisau koki Forda seharga $9.99 di bagian dapur. Random user berkata, begitu malam tiba saya akan mengunci diri di kamar mandi terdekat dengan beberapa perabotan dan menangis. Kemudian ketika pagi datang, saya akan mendapatkan jatah harian saya dan siklus berulang. Bukan ide yang buruk, kami secara pribadi menggunakan metode ini dalam kehidupan kami sendiri setiap hari dan kami bahkan tidak terjebak dalam IKEA yang tanpa batas. Sam Yates berkata, saya akan membangun semacam benteng dari permadani besar yang tebal. Staf bisa menyerang dan menghancurkan alas yang terbuat dari kayu. Tapi bisakah kamu dengan mudah meninju permadani? Saya tidak tahu. Anehnya, hanya ada sedikit penelitian di bidang itu, Sam. Mungkin permadani adalah resep utama untuk integritas struktural benteng. Mungkin semua raja dan ratu dan adipati dan bangsawan itu salah. Dan istana batu bukanlah jawabannya, melainkan permadani. Masalahnya adalah jika kamu salah dan staf masuk, itu akan menjadi kesalahan terakhir yang pernah kamu buat. Saat kamu mati, ditumpukan karpet Langstead dan Strangrum. Pop Cool 8 berkata, saya akan melakukan apa yang akan dilakukan oleh kelas menengah Amerika manapun dalam situasi ini, mengambil pistol saya. Maaf untuk memberitahumu Bapak Suci, tapi mereka tidak menjual pistol di IKEA, kecuali jika kamu suka membawa senjatamu ke IKEA sepanjang waktu untuk berjaga-jaga jika salah satu lemari es over Scarlet itu mencoba sesuatu. Stress Cousin berkata, tenang, ajukan saja gugatannya mengatakan bahwa salah satu karyawan melukaimu. Ini mungkin memberimu penyelesaian tunai yang cukup besar dan kuat dari IKEA jika kamu pernah melarikan diri dan organisasi SCP tidak memberimu amnestik terlebih dahulu. Staf sayangnya tampaknya kurang menghormati aturan hukum. Moko for You Too berkata, bicara tentang SCP-2521 dan segera dikeluarkan dari toko. Ini akan menjadi metode untuk melarikan diri. Ya, tapi kami tidak bisa menjanjikanmu kemana itu membawamu selain SCP-3008. Tiny Surf berkata, saya akan memberitahu staf bahwa mereka harus mengizinkan saya menemui manajer mereka untuk layanan pelanggan yang buruk. Dan jika saya mati, biarlah. SCP-3008-3 yang kurang dikenal juga dikenal sebagai Karen, satu-satunya entitas yang ditemukan di dalam SCP-3008 yang mungkin bahkan lebih menakutkan daripada staf. Kamu pasti bisa mencoba taktik ini, tapi kami tidak bisa menjanjikan itu akan mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Sepertinya tidak ada entitas di atas staf yang mengendalikan mereka atau bahkan mengatur jadwal dan hari libur mereka seperti Supervisor Demon Dan yang tidak terlihat. Tapi jika ada, kemungkinan itu akan menjadi sesuatu yang lebih menakutkan daripada staf dan mungkin akan berpikir bahwa staf melakukan pekerjaan yang baik-baik saja. Dan jika kamu tidak menyukai
menyukainya, kamu bisa pergi ke tempat lain. Dawawa berkata, aku akan mati saja. Hei, setidaknya kami menghargai kejujuranmu. Tapi kami pikir umumnya lebih baik untuk berpegang pada harapan, mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup, dan bahkan mungkin melarikan diri dari situasi anomali yang melakukan ini. Lagi pula, kamu hanya benar-benar keluar ketika kamu melakukannya sendiri. PNQ Cowboy Channel berkata, saya akan mulai menyembah staff dan bahkan memberi mereka pengorbanan. Ini jelas merupakan solusi kreatif, tapi bukan solusi yang menurut kami benar-benar akan menyelesaikan apapun. Lagi pula, staff sebenarnya bukan makhluk hidup. Mereka tampaknya bertindak berdasarkan naluri murni, menyerang setiap penyelundup di dalam toko pada malam hari. Jadi tidak ada jumlah pengorbanan yang akan benar-benar menenangkan mereka. Kamu lebih baik bekerja sama dengan manusia lain dan berjuang untuk bertahan hidup. Grace Eng berkata, aku akan memakan monster itu. Mereka terlihat lezat. Terima kasih sudah beropini, Grace. Dan untuk kalian semua, kalau kamu pernah menemukan dirimu berada di dalam IKEA yang tanpa batas, dan kamu kebetulan melihat Grace berkeliaran di ruang pamer di dekatmu, maka mungkin jaga jarakmu, terutama jika dia merasa lapar. Jika dia mau memakan staff, siapa yang tahu apalagi yang bisa dia lakukan. Fortnite staff berkata, saya akan bertahan hidup dengan cara yang aneh, saya akan mati lalu saya akan keluar. Meskipun kami mengira kamu secara teknis akan keluar dari IKEA yang tanpa batas dalam arti eksistensial yang suram, kami pikir kamu mungkin salah memahami arti bertahan di sana. Tapi jangan khawatir, kamu akan dapat mempelajari semua itu dan lebih banyak lagi dari channel baru kami. Kata-kata terungkap. Oke, saya mengarang, maaf. Mr. Depp berkata, sebagai seseorang yang telah berada di beberapa IKEA, jangan pernah menggunakan kamar mandi pria. Kami sangat menyesal. Kami hanya bisa membayangkan hal-hal mengerikan yang telah kamu lihat. Itu mungkin akan membuat 682 merinding ketakutan. Kiryu-chan berkata, saya akan membangun komunitas di dalam dan menjadikan diri saya pemimpin, membuat orang berkelahi dan mencari makanan atas nama saya. Tidak ada yang lebih baik daripada menjadi malas dan memiliki orang-orang di bawah kendalimu. Sementara semua komunitas aneh di dalam SCP-3008 memang membutuhkan seorang pemimpin, kalau kamu mencoba menempatkan dirimu sebagai semacam diktator flatback, kemungkinan kamu akan digulingkan selama revolusi dan diasingkan. Pada saat itu, kamu mungkin akan dibunuh oleh staff. Intinya, bersikap baik kepada orang-orang. Kebaikan tidak membutuhkan biaya apapun, dan kalau kamu akan terjebak di IKEA dengan sekelompok orang asing selama bertahun-tahun, kamu pasti ingin mereka benar-benar menyukaimu. Toxic Dynamics berkata, saya hanya akan menonton video show infografik kamu versus SCP-3008 dan melakukan apa yang mereka katakan. Ya, itu video yang luar biasa, berisi semua yang perlu kamu ketahui tentang bertahan hidup di SCP-3008. Saya pikir kita semua harus menontonnya dan kemudian subscribe ke show infografis untuk lebih banyak video hebat setiap hari, dan tentu saja menyalakan lonceng untuk mengaktifkan notifikasi. Itu ide terbaik yang kami dengar sepanjang hari. Dan inilah akhirnya teman-teman, terima kasih kepada semua orang yang sudah mengirimkan pemikiran dan ide-ide mereka. Kalau kamu ingin terlibat dalam yang berikutnya, pantau postingan komunitas kami untuk kesempatan berikutnya bagimu untuk memasukkan 2 set SCP-mu. Dan sementara itu, mungkin belanja furniturmu secara online. Sekarang tonton SCP-3008 terjebak di IKEA dan SCP-087 tangga untuk mengetahui lebih banyak SCP yang benar-benar kamu ingin kabur darinya.